Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yamin Nur Yamin selaku dosen mata kuliah Arsitektur Enterprise. Sebelum dilanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan ada Reja Juniarsa Suhanda. Yang kedua ada Fitri Handayani Nora. Yang ketiga ada Nadia Salma Zahra. Yang keempat ada Rizka Novania Liza. Dan yang terakhir ada Diana Dila, saya sendiri sebagai moderator. Bisa dilanjutkan? Come up. Di sini ada latar belakang masalah. Untuk PTX yang didirikan pada tahun 2014 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penghasil energi untuk seluruh anak perusahaan yang menaung di dalam kelompok usaha PTX yang bergerak di bidang industri pupuk dan agrokimia. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat PTX harus mampu mengorganisasi informasi yang diciptakan secara lokal. Mengembangkan perencanaan teknologi dasar merupakan hal penting sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi sistem dan layanan dalam memenuhi kebutuhan pengguna serta memenuhi visi dan misi pada PTX tersebut. Nah, dari sinilah ide awal kita perlunya dilakukan penelitian berjudul Analisis Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM, studi kasus pada PTX. Untuk selanjutnya, TOGAF atau bisa disebut juga dengan The Open Group Architecture Framework merupakan kerangka kerja atau framework yang memiliki satu set alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Dengan dipilihnya TOGAF ADM, yaitu karena merupakan metode yang dapat disesuaikan dengan semua perubahan dan kebutuhan selama dilakukannya permasalahan. Untuk selanjutnya, di sini ada latar belakang masalah dan tujuan pembahasan yang telah kita buat. Untuk latar belakang masalah sendiri, berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa. Di antaranya itu ada yang pertama, bagaimana menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di PTX. Yang keduanya ada bagaimana membangun model arsitektur enterprise yang dapat mengintegrasikan proses bisnis untuk mencapai visi atau misi PTX dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Untuk tujuan pembahasannya, penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Arsitektur Enterprise dan serta dengan diadakannya penelitian ini diharapkan perusahaan tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam proses bisnisnya, serta terintegrasinya sistem perusahaan yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada, untuk ruang lingkup kajian akan dijelaskan oleh Kak Nanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dia. Di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian bertujuan untuk membatasi alur pada laporan ini. Batasan yang dibuat berkaitan dengan divisi keuangan, yaitu visi atau misi pada proses bisnis, closing jurnal akuntansi. Kajian pustaka. Pengertian enterprise arsitektur merupakan sebuah rencana perekaman, blueprint, atau cetak biru dari sebuah kerangka
susunan, pengaturan, kelompok fungsional, data, protokol, logika fungsional, teknologi, integrasi yang didapatkan melalui sumber IT dan dibutuhkan untuk dapat mendukung fungsi bisnis atau misi organisasi atau perusahaan. Pengertian TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan kerangka kerja arsitektur yang memberikan sebuah metode status untuk memudahkan perusahaan pada proses produksi, penerimaan, penerapan, dan pemeliharaan suatu enterprise arsitektur. Dan di sini dari 9 fase TOGAF ADM yang dimulai dengan preliminary fase atau tahap persiapan ini, yaitu tahapan awal yang dalam membangun sebuah arsitektur enterprise. Di dalam tahap ini dilakukan spesifikasi unsur 5W plus 1H. Untuk mendeskripsikan arsitektur enterprise tersebut dalam unsur 5W 1H dapat dilihat pada tabel ini, yaitu di sini ada nomor, driver, dan deskripsi. Drivernya ada Watt dengan deskripsi mengelola laporan akuntansi, Bu dengan deskripsi akuntan, Where dengan deskripsi Jalan Ahmad Juanda nomor 50 Bogor, Jawa Barat, When dengan deskripsi 1 November 2022, Why dengan deskripsi dimulainya WFH karena COVID-19, selanjutnya terakhir How dengan deskripsi perencanaan arsitek enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM. Saya kembalikan lagi ke dia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kang Nanda. Untuk slide selanjutnya di sini ada fase A akan dijelaskan oleh Nadia Salma Zahra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya saya Nadia akan menjelaskan phase A, yaitu arsitektur vision. Yang pertama, untuk membuat rancangan sistem yang terintegrasi dan saling terhubung antar pelaku bisnisnya. Yang kedua, membuat rancangan arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan bisnis PTX. Dan yang ketiga, sistem yang dibangun saat ini diharapkan dapat mempermudah kinerja dalam menyusun dan membuat laporan keuangan di PTX. Bisa kita lihat di gambar seperti ini ya. Kemudian phase B ada bisnis arsitektur. Yang pertama, di sini ada posting closing jurnal akuntansi. Yang kedua, ada biaya gas bumi, bahan baku, dan output produksi. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Yang keempat ada SBU, yang kelima proses costing, yang keenam ada posting jurnal PSAK 73, kemudian ada BPJ subsidi, lalu ada evaluasi costing, dan yang terakhir ada BPC konsolidasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada dia. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Untuk selanjutnya di sini ada proses bisnis posting closing jurnal akuntansi yang akan dijelaskan oleh Reja Juniarsa Suhanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis posting closing jurnal akuntansi. Di sini bisnis role-nya ada akuntansi AL, unit kerja lain, akuntansi PI, akuntansi antar, dan akuntansi. Di sini dimulai dari akuntansi AL dan unit kerja lain. Yang pertama, dia melakukan penyusunan aset tetap dan dilanjutkan ke aktor bisnis role akuntansi PI. Dia melakukan jurnal recurring. Selanjutnya akuntansi antar, evaluasi kurs, dan selanjutnya ke akuntansi running cash flow, review finansial, dan berakhir. Selanjutnya di sini ada aplikasi yang digunakan, yaitu ada SAP. SAP-nya dibagi menjadi 6, yaitu ada SAP PI, SAP MM, SAP SD, SAP CS, SAP PM, dan SAP CO. Baik, untuk infrastruktur yang digunakan, kita memakai server data center melalui microservices, melalui keamanan firewall, masuk ke jaringan internal, ke router dan switch, dan masuk ke komputer dan printer.
Baik, terima kasih Reja Jurnasa atas penjelasannya. Untuk selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi yang digunakan pada PTX akan dijelaskan oleh Rizka Novaniliza. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih dia. Untuk teknologi yang digunakan itu ada kalau device ada PC dengan spesifikasinya Intel Core 17 strip 605, RAM 4 GB, storage 512 SSD, VGA Intel, SD, kuantitinya 3. Semuanya ini kuantitinya 3 ya. Selanjutnya ada monitor, spesifikasinya 22 inch, Acer 76482, operasi sistemnya Windows 10 Pro. Kesimpulannya, setelah pembahasan yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulannya itu perlu memaksimalkan penggunaan sistem informasi untuk perencanaan arsitektur enterprise dalam hal merancang arsitektur bisnis. Yang kedua, proses bisnis yang didesain mampu memberikan solusi untuk mempermudah proses bisnis PTX. Untuk sarannya bisa digeser nggak? Makasih. Untuk saran, penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Karena itu, penulis mengharapkan akan ada pengembangan yang dilakukan oleh pihak lainnya dengan tampilan serta perancangan sistem yang lebih baik berdasarkan perkembangan teknologi untuk mendukung tujuan strategi bisnis pada PTX sebagaimana yang diharapkan. Saya kembalikan lagi ke dia. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan selesai sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi yang nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.